wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam karate, os. Salam olahraga, jaya. Baik. Dari Gor Popki Cibubur, kejuaraan ALT Cup yang keempat yang berlangsung dari tanggal 26 sampai 28 Agustus 2022. Hari ini adalah hari terakhir, ini makin malam makin genting suasana karena perolehan medali terus saling memperebutkan untuk memperoleh juara umum. Baik, di tengah-tengah kali ini saya mengajak Ketua Pemprov Provinsi Banten, yaitu Kapten Jackson BI. Beliau adalah Ketua Pemprov dan beliau kebetulan dia adalah anggota TNI yang bertugas di Serang. Kali ini saya akan wawancara beliau. Selamat malam, Pak Jackson. Ya, malam. Ya. Ini mungkin bisa diceritakan Pak Jackson, kesiapan Provinsi Banten menuju ALT Cup ini yang keempat ini. Dulu kan pernah tuan rumah nih Banten ALT Cup, sekarang dipindahin ke Jawa Barat pertandingannya di sini. Tolong mungkin diceritakan persiapannya tim Banten ke kejuaraan ALT Cup ini. Mungkin bisa diceritakan. Oke, baik. Saya Kapten Infanteri Jackson BI. Saya Ketua Pemprov Inkai Provinsi Banten. Terkait dengan kesiapan dalam menghadapi ALT Cup keempat tahun 2022, kami melaksanakan kesiapan seleksi 2 kali. Yang pertama adalah seleksi bulan Juli di Kota Cilegon, dan yang kedua adalah seleksi dalam bulan ini di tanggal 9 Agustus Piala Wali Kota Tangerang Cup, di mana saya berbagi ada 2 wilayah. Jadi Banten itu sangat luas, ada wilayah timur dan wilayah barat. Jadi wilayah timur itu adalah bagian Serang Raya dan wilayah barat adalah Tangerang Raya. Ya. Binpres saya tugaskan untuk mobilisasi. Ya. Nah, dengan adanya 2 kejuaraan itu di daerah, kami dapatkan juara-juara 1 dan 2-nya, dan kami kirim pool untuk menghadapi ALT keempat tahun 2022 yang dilaksanakan di Gor Popki di Cibubur ini. Ya, baik Pak Jackson. Nah, sekarang berapa personel yang dibawa ke sini nih? Berapa anggota yang dibawa ke sini dalam rangka ALT Cup? Kami berangkat ke sini, jumlah personil yang ke sini adalah 78 dengan manajer ofisial dan tim, jadi semuanya adalah 90. Ya. Sangat besar juga jumlahnya ya. Baik. Ya, karena kebetulan dekat Jakarta kan. Siap. Jadi ini TC-nya, waktu TC-nya ini kan dibagi nih, ya, wilayah barat, wilayah timur. Ya. Waktu TC-nya ini mereka ngumpul di TC-kan bareng-bareng atau terpisah? Ya. Jadi TC itu saya kasih waktu itu 2 minggu. 1 Ya. minggu itu di TC-nya per wilayah, dan 1 minggu itu disatukan jadi satu. Ya. Jadi 2 harinya disatukan di wilayah Serang, dan sisanya dibagi Tangerang. Ya. Terus ini timnya Pak Jackson bawa ini tim yang terkuat atau pelapis atau bagaimana timnya ini? Jadi saat dibawa di tim lapis nih. Tim lapis, ya. Tapi di dalamnya ini saya sudah siapkan yang nanti kami dalam waktu dekat menghadapi Kejurprov. Ya. Di dalam Kejurprov ini nanti saya berharap nanti tim intinya bawa Inkai dan tim yang berikutnya bawa Forky. Ya, karena ini kan kesempatan ini kan prapon tahun depan nih. Betul. Kita berharap juga Banten ini yang dekat dari ibu kota segala macam bisa atletnya banyak lolos di prapon lah. Nanti cuma walaupun kemarin kan sudah disuruh PPB Forky bahwa Provinsi Banten itu termasuk juga jadi calon tuan rumah untuk prapon tahun 2003 tahun depan. Nah, kita berharap supaya Banten yang lolos bisa jadi tuan rumah supaya kesempatan atlet banyak ikut bertanding gitu. Nah, terus pola pembinaan Banten ini kan besar juga wilayahnya. Bagaimana pola pembinaan yang diterapkan oleh Pemprov Banten di dalam mempersiapkan atletnya untuk ke depan, event-event ke depan? Ya. Pola pembinaan kami di Banten semenjak saya jadi Ketua Pemprov Inkai Provinsi Banten dari 2018 sampai dengan 2022. Ya. Pak Sekian. Ya. Jadi saat saya jabat 2018, saya fokus pertama kepada atlet-atlet andalan. Ya. Karena waktu itu langsung ke Jurnas Inkai di
Kalsel. Ya, oke. Target saya pada saat itu kami selama ini di ring peringkat 13 dan 14. Ya. Alhamdulillah, pola yang saya siapkan itu adalah latihan dari ranting, kumpul, dan saya lihat langsung di lapangan. Ya. Kami peringkat 6 pada saat itu, dari 13 sampai ke peringkat 6. Naik ya? Naik. Oke. Saat ini saya berharap ada di 5 besar. Ya. Di 5 lah, kalau tidak kami startkan lah di 6. Iya, iya. Ya. Sekarang perolehan medalinya udah berapa, Pak Jackson? Perolehan medali sampai dengan saat ini, Iya. medali emas 3, medali perak 8, dan medali perunggu 10. Ya. Oh, lumayan. Sudah ada emasnya, ada perak perunggunya ya. Itu banyak, lumayan lah untuk pembinaan. Nah, ke depan atlet-atlet kita ini kan sudah banyak ini. Target berikutnya kemana nih target prestasi yang akan disiapkan oleh Pemprov Banten? Pola pembinaannya sudah ada. Sekarang kan kita bicara prestasi. Target prestasi mau kemana? Apakah latihan di mana berikutnya atau mungkin persiapan ke depan untuk dalam rangka 2024 PON? Apa ada tryout, main ikut event? Mungkin bisa diceritakan. Siap-siap. Target saya ke depan dan persiapan-persiapan kami adalah pertama saya mendampingi Sekjen Forki klarifikasi atau klasifikasi ya. Nah, tentang penentuan tuan rumah Prapon 2023. Ya. Kalau memang dilihat situasi dan kondisi dan fasilitas ya kami memadai. Ya. Tetapi ada salah satu provinsi juga Kalsel yang menjadi tuan rumah juga. Ya. Sehingga kami tawarkan pada saat paparan, bahwa semua akomodasi dengan tempat latihan venue-venue terdekat dan kami gratiskan bus-bus untuk menjemput pelayanan itu. Ya. Terkait dengan pertanyaan Pak Sekjen, ke depan prestasi apa yang kami ingin capai? Ya. Saat ini atlet Inkai Provinsi Banten sudah terlihat di nasional. Ya. Ya. Dan saya pun minta petunjuk dari Pak Sekjen, jadi ke depan kami akan berbagi waktu untuk bisa latihan ke pusat, meminta pelatih-pelatih kita dari DKI atau yang terkenal untuk membackup kami. Karena kami kalau dihitung pelatih kami juga kami ambil dari DKI juga, yang memperkuat kami di Banten. Gitu. Baik Pak Jackson, bahwa karena saya bilang tadi DKI ini kan Banten itu adalah paru-parunya DKI. Yang membackup Sejabodetabek lah istilahnya. Bahwa sebenarnya kerjasama ini mungkin bisa kita tingkatkan ke depan karena ini kan dekat, jadi bisa berbagi lah untuk prestasi atlet kita di Banten khususnya. Setelah kita bicara prestasi, nah kami dengarkan juga di Pemprov itu kan pasti ada kendala-kendala pola pembinaan di organisasi, mungkin juga kadang-kadang mungkin yang paling pokok itu kan dari anggaran. Nah mungkin diceritakan di Pemprov sendiri kendalanya apa sih? Kan udah Pak Jackson ini udah mau periode kedua, kemarin baru terpilih lagi mau periode kedua. Mungkin bisa dijelaskan periode lalu kendala-kendala apa yang dihadapi di Pemprov? Baik, saya sudah musprov dan terpilih untuk periode yang kedua. Saat ini sedang penyusunan organisasi mengurus ke depan. Kendala untuk masalah latihan dan prestasi yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kami belajar dan kami siap juga selalu meminta ilmu dari DKI. Untuk kendala memang atlet mau berprestasi kendala di anggaran. Namun saya sebagai ketua Pemprov selalu berupaya bagaimana untuk mensejahterakan atlet kita. Sehingga alhamdulillah upaya dan potensi yang ada di wilayah, kerjasama antara lembaga, dan ada beberapa pimpinan daerah juga yang mensupport kita, sehingga bisa terlihat hari ini bahwa kami semakin melangkah ke depan untuk prestasi karate, terutama perguruan Inkai di Provinsi Banten kami 82% untuk menguasai Provinsi Banten. Baik. Jadi emang beberapa juga kendala sama, namun demikian Provinsi Banten ini punya kerjasama ya, punya pemerintah daerah mungkin yang support, punya sportin lah dari sponsor mungkin juga itu berlaku sehingga mereka juga bisa tetap eksis. Saya berharap bahwa Pemprov lain juga bisa begitu, bekerja sama dengan stakeholder di Forkopimda kan banyak itu bisa bekerja sama. Nah, ini kan ALT Cup ini, mungkin nanti pesan-pesan mengajak semua karateka Pak Jackson, mengajak karateka Inkai seluruh Indonesia untuk bisa berpartisipasi, bisa berprestasi, untuk berkontribusi ke PB Forki maupun untuk bela negara ke depan. Mungkin bisa diajak. Terima kasih.
pesan saya kepada seluruh atlet Inkai dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya anggota TNI, saya dari atlet, tapi atlet tidak terlalu. Beliau Pak Sekjen adalah salah satu idola saya, guru saya juga, yang menjadikan saya seperti saat ini. Bahwa karate, terutama Inkai, ALT Cup ini adalah menghormati guru besar kita, di mana kami Provinsi Banten adalah penggagas utamanya, ALT 1, 2, dan 3. Semoga kegiatan ALT ini, saya berharap sama Pak Sekjen dan pengurus pusat melanjutkan kegiatan ini. Ayo kita bangkit semua di daerah, kita satukan hati dan pikiran, terutama untuk Inkai, supaya lebih maju. Dan yakin dan percaya bahwa Inkai sampai saat ini adalah best of the best. Hidup Inkai. Hidup Inkai. Ya. Demikian tadi wawancara saya dengan Kapten Infanteri Jackson BAI, Ketua Pemprov Inkai Banten. Mudah-mudahan ALT Cup ini bisa ke depannya berlanjut terus, continue sebagai sarana evaluasi pembinaan karateka, khususnya di perguruan Inkai. Terima kasih Pak Jackson sudah kehadirannya. Sukses selalu buat Pemprov Inkai Banten. Baik, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate os. Salam olahraga. Jaya. Hidup Inkai.